Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. War-Rahmanur Rahim, huwa al-muhyi wal-mumit. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jamaah Tazkiratul Maut atau sidang jamaah taksiyah, wabil khusus sahibul musibah, sahibul bait, dalam hal ini keluarga daripada almarhum Bapak Abdul Aziz, betul, yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belakangan hari ini dengan berkurangnya salah satu anggota keluarga. Dengan kepergian almarhum akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala naik kelas, karena insya Allah menyikapi kepergian almarhum, keluarga disikapi dengan keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, dan juga berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika disikapi kepergian almarhum dengan demikian, insya Allah itu menjadi ladang amal, ladang pahala, khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Taksiyah rahimakum. Pernah saya belajar dari kitab Daqaiqul Ahbar karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Ada satu kisah nyata seorang ulama besar dari negeri Syam bernama Abu Quhafah. Beliau bermimpi, di dalam mimpinya beliau berjalan di pinggir kuburan. Kalau berbicara kuburan, kira-kira sepi atau ramai? Hah? Sepi. Kira-kira, mohon maaf, menyeramkan atau menyenangkan? Menyeramkan, Masya Allah. Berjalan di pinggir kuburan, tiba-tiba kuburan itu terbuka semua. Bukan hanya terbuka, muncul dari kuburan masing-masing kuburan orang yang ada di dalam kuburannya. Duduk di atas kuburan masing-masing. Kalau dulu mungkin kita pernah nonton film Susana Beranak Dalam Kubur, Masya Allah, menyeramkan. Ini muncul semua, lalu duduk di atas kuburan masing-masing, dan di hadapan mereka masing-masing ada baki. Tapi ada sosok bapak, dia menyendiri di pojok, tidak bergabung dengan teman-teman yang ada di kompleksnya itu, di kompleks kuburan itu. Lalu dihampiri oleh ulama tersebut. Ketika dihampiri ternyata dikenal ketika hidup. Mohon maaf, sebut saja Haji Fulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, kenapa kok Anda menyendiri, tidak bergabung dengan teman Anda di kompleks kuburan ini? Dan saya lihat Anda begitu sedih dan bahkan menangis. Kenapa Pak Haji? Ini ulama ini bertanya. Ini mengatakan, wahai Pak Kiai, saya tidak mau bergabung dengan teman-teman yang ada di kompleks ini karena saya malu. Kenapa malu? Pak Kiai, perhatiin di hadapan mereka ada baki kan? Iya. Di atas bakinya ada apa Pak Kiai? Saya lihat ada cahaya. Pak Kiai, baki yang di dalamnya ada cahaya itu adalah simbol daripada doa keluarga yang telah ditinggalkannya. Jadi semakin banyak keluarga yang mendoakan itu, mohon maaf, orang yang sudah meninggal, semakin. Masya Allah. Pak
Kiai ini pun terbangun dari mimpi sembarangan. Mimpinya memang dari Allah Subhanahu wa taala dan ada mengandung hikmah, ilmu yang patut kita ambil hikmahnya. Maka ulama ini pun mohon maaf ingat segala apa yang terjadi dalam mimpinya, langsung besoknya dia pergi ke rumah keluarga yang ditemui di dalam mimpinya karena dikenal. Lalu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, disambut. Kebetulan ini anak-anaknya sedang pada kumpul. Oh Pak Kiai silakan masuk. Setelah duduk Pak Kiai ini bertanya kepada anak-anaknya, wahai anakku sekalian, sudah berapa lama ayanda kalian meninggal dunia? Kurang lebih 1 bulan Pak Kiai. Selama 1 bulan apakah ananda semua mohon maaf ingat kepada ayanda? Ingat. Tapi mohon maaf sepeninggalan ayanda kalian apakah kalian pernah mendoakan ayanda kalian? Tidak. Apakah pernah mohon maaf membacakan ayat suci Al-Quran yang pahalanya untuk ayanda kalian semua? Tidak. Jadi ya hanya ingat saja udah. Kami tidak mohon maaf tidak ada lagi hubungan kami dengan orang yang sudah meninggal. Kami tinggal lanjutkan kehidupan kami yang masih ada. Oh langsung Pak Kiai ini pun Masya Allah ulama besar ini pun mengatakan pantas nah semalam saya bermimpi dengan ayanda kalian. Lalu diceritakanlah mimpinya seperti itu. Ulama besar ini pun mengatakan wahai anakku sekalian Rasulullah SAW bersabda jika manusia meninggal dunia almarhum Bapak Abdul Aziz sudah mengembuskan nafas terakhirnya sudah dikategorikan orang yang sudah meninggal dunia dan kita yang hadir di sini pun pada akhirnya nanti pun akan meninggal dunia karena kematian itu adalah piala bergilir tapi mohon maaf kalau trofi piala bergilir semua negara dapat piala bergilir tapi kalau kematian semua manusia dapat piala bergilir. Nanti pada akhirnya ada gilirannya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Nanti ketika anak mohon maaf manusia meninggal dunia kata Rasulullah in qata amaluhu maka terputuslah kesempatan dia untuk beramal. Makanya orang yang meninggal mohon maaf almarhum dikatakan al-mustarih. Apa itu al-mustarih? Orang yang sudah istirahat. Beda sama kita yang masih hidup, masih harus berpikir, masih harus mohon maaf bergerak, masih harus beraktivitas, harus bekerja. Entah pergi Magalung kah, entah apa? Kalau ke kebun apa ke kebun? Entah Madara kah, entah Mabalung kah, entah Mapaguru kah, entah mohon maaf bekerja di mana saja. Selama hidup kita masih harus bekerja, masih harus beraktivitas. Ini amalan lain. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi kabad, bahwa kami sungguh menciptakan manusia dalam keadaan fi kabad, dalam keadaan masyaqah. Masyaqah ini mohon maaf letih. Mohon maaf, kita pasti pernah merasakan yang namanya keletihan, mateko atau mateko ya? Mateko atau mateko? Hah? Oh sama Ji, mateko. Mateko, Masya Allah, payah dan sebagainya. Belum lagi kita ada masalah di kantor, masalah di rumah, masalah dengan mabali bola, masalah dengan suami, Masya Allah. Coba saya tanya, ibu biasa menangis? Hah? Biasa menangis? Entah mohon maaf nangis karena suami, nangis karena anak, nangis karena ipar, nangis karena mertua, nangis karena macam-macam dengan tetangga. Masya Allah, selama kita hidup kita pasti akan menemui permasalahan. Kalau tidak punya, mohon maaf, tidak ingin punya masalah, tidak mau capek, ya jangan hidup. Makanya dikatakan hidup, kenapa? Karena bergerak, dinamika, itu namanya hidup. Kalau sudah tidak ada gerakan, bukan hidup, namanya mati. Nah almarhum, mohon maaf, penghuni alam kubur, alam barzakh, itu sudah al-mustarih, sudah istirahat. Sudah tidak ada kesempatan dia untuk beramal. Nah, ketika sudah tidak ada kesempatan dia beramal, maka tidak ada kesempatan dia untuk mendapatkan pahala. Padahal pahala ini menjadi bekal dia ketika menghadap Allah. Dengan pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya, pahala infaknya, sedekahnya, silaturahmi, haji umrahnya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi kata Rasulullah, tapi ada 3 amalan. Tidak ada kesempatan dia beramal, tidak ada kesempatan dia dapat pahala. Tapi apa?
tidak melakukan aktivitas amalan itu. Illa min salas, kata Rasulullah, kecuali tiga. Yang pertama, sedekatun jariyah. Sedekah jariyah. Apa itu sedekah? Di dalam kitab fikih sedekah dimaknai kullu ma'rufin sedekah. Kita itu sedekah, puasa kita itu sedekah. Sedekah itu diarti dari kata sedekah, membenarkan baca Quran kita, zikir kita, membelanjakan harta di jalan Allah, masya Allah sedekah. Bahkan memindahkan duri di jalan agar orang lain tidak terkena duri, itu sedekah. Bahkan tersenyum saja sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika, kata Rasulullah, sedekah. Senyum pada wajah saudaramu adalah sedekah. Makanya jangan banyak mata musuhnya, banyak senyumnya. Artinya banyak sedekahnya. Ketemu orang, mau balik bola, ketemu di jalan, tapi aja lalu tidak ada orang, bukan sedekah itu namanya. Kenapa mohon maaf tersenyum itu sedekah kepada orang? Karena ketika tersenyum idhalus surur, memberikan kebahagiaan. Coba mohon maaf, ada gak orang yang disenyumin itu marah? Kecuali memang orang yang ini, yang mohon maaf, yang sentimen. Pasti ketika orang disenyumi pasti gembira gitu. Kenapa? Oh masya Allah, mabasala dai, ramah sekali. Walaupun mohon maaf lagi kesel disenyumin, masya Allah. Tapi ibu lebih banyak senyumnya atau mata musuhnya sama suami tak? Hah? Yang ditanya ibu, bapak yang jawab. Berarti bapak yang tadi jawab lebih banyak dicemberutin ini sama suaminya. Ya rahmannya karim. Senyum. Kenapa? Sedekah. Apalagi mohon maaf, memang sedekah yang membelanjakan harta di jalan Allah. Nah, tapi sedekah ini ada dua macam. Ada yang namanya sedekah qati, ada yang namanya sedekah jariyah. Sedekah qati atau maqtu adalah sedekah yang akan terputus pahalanya jikalau dia tidak melakukan amalan lagi. Contoh, sholat, puasa, mohon maaf, silaturahmi, berbuat baik. Maka ketika sudah tidak melakukan sholat, artinya sudah terputus dia nilai pahalanya. Tapi ada yang namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah apa? Membelanjakan harta di jalan Allah. Apa yang sudah kita sedekahkan di masjid, itulah yang akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang pernah disedekahkan oleh almarhum Bapak Abdul Aziz akan bisa memberikan transferan pahala untuk almarhum di alam barzahnya. Mohon maaf, kami menjadi saksi beliau pernah mohon maaf sedekah untuk pembangunan masjid Darul Abrar BTN Carawali. Mudah-mudahan apa yang pernah beliau sedekahkan, beliau infakkan hartanya, mudah-mudahan itu menjadi sedekah jariyah untuk almarhum di alam kuburnya. Amin. Amin ya rabbal. Yang kedua apa? Amalan atau ilmu yuntafi alaih, ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, mohon maaf, infak di jalan Allah. Bangun pesantren, ikut membangun masjid, ikut membangun mushola, ikut membangun madrasah. Karena apa yang mohon maaf, rizki kita kan cuma 3 sebenarnya Bapak Ibu. Rizki kita cuma 3. Yang pertama, ma'akal tak, apa yang sudah kita makan lalu jadi kotoran, itu rizki kita. Yang belum masuk ke mulut belum tentu rizki kita. Ibu tunu balik apa tunu balik? Tunu balik, bakar ikan setengah mati sampai keringatan, sampai seluruh badan keringatan, panas-panasan, masya Allah. Sudah tunu balik, bikin peco-pecoknya, masya Allah. Ada lagi sayurnya, sayur katut. Masya Allah, sudah membayangkan makan, ya Allah, rasa apa? Meja makan, taruh di meja makan, mohon maaf baru mau dicomot itu balai yang sudah kita bakar, tiba-tiba angkat coki, terbang ke atas meja makan, ditarik balai yang sudah kita bakar itu. Masya Allah, kira-kira itu ikan rizkinya kita bukan? Bukan. Rizkinya siapa? Belum tentu rizkinya coki. Barangkali di tengah jalan coki ketemu sama
anjing berantem, diambil sama anjing, masya Allah. Selama belum masuk ke mulut, bukan rizki kita. Tapi ketika sudah masuk mulut, itulah rizki kita. Mandre balik rako dikunyah, keluar jadi kotoran. Mandre nasi pelekok, keluar jadi kotoran. Mandre telok, keluar jadi kotoran. Gak mungkin mandre telok, keluar telok. Masya Allah. Apa yang sudah kita makan, lalu jadi kotoran. Yang kedua, malabista, apa yang sudah kita pakai, lalu usang. Pakaian ibu, pakaian bapak yang sudah kita pakai, itulah rezeki kita. Yang sudah kita nikmati, itulah rezeki kita. Yang masih disimpan di lemari, belum tentu rezeki kita. Makanya kalau beli apa-apa, jangan suka disimpan nanti. Kan ada ibu-ibu beli baju baru bagus, mahal, tinggal dipakai-pakai. Beli kerudung sembayang, masolila, enggak dipakai-pakai. Ditanya sama laki, nah, Bu, kenapa tidak dipakai kerudung tak yang mahal yang baru? Matupi lebaran. Ternyata belum sampai lebaran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira rezeki kita bukan? Bukan. Kenapa? Karena belum kita pakai. Jadi rezekinya siapa? Rezekinya siapa? Oh, men apa? Benemondri. Masya Allah. Bisa jadi kan? Bisa jadi, Masya Allah. Mau menikah lagi ternyata cari mas kawin. Oh, ada mau kena yang baru yang belum dipakai sama istrinya Yolo. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bapak juga begitu, Pak. Kalau beli mobil, ada bapak-bapak beli mobil, dia kumpulin duit, ya Allah setengah mati. Sudah terkumpul bisa beli mobil, nggak dipakai-pakai mobil. Ditaruh saja di garasi, ditutup dengan kain, Masya Allah. Dia bela-belain kemana-mana naik motor, panas-panasan, hujan-hujanan, padahal ada mobil. Masya Allah. Belum dirasakan, belum dinikmati, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak bukan? Bukan, rezekinya siapa? Istri. Rizkinya lemon, tahu lemon? Laki mondrina beneta. Masya Allah. Kebetulan istrinya menikah dengan apa? Dengan berondong, tahu berondong? Ya Allah. Suami yang beli mobil, lemon beneta yang pakai. Ya asik. Kita di dalam kubur Pak gigit jari, kasihan deh lu. Masya Allah. Makanya kalau beli apa-apa, kita dititipkan oleh Allah, pergunakan untuk kebaikan. Punya baju baru, pergi untuk apa? Ke masjid sembahyang, pakai untuk pengajian, pakai untuk silaturahmi. Punya kendaraan, pakai untuk silaturahmi. Sehingga apa? Akan melahirkan pahala-pahala. Masya Allah. Transfer ke orang lain, terus ditransfer lagi, akan melahirkan, mohon maaf, pahala yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga ini yang mohon maaf poinnya, awaladun soleh yad'ulah, yaitu apa? Amalan doanya anak-anak soleh, orang-orang soleh yang meninggal dunia. Makanya di sini mohon maaf bukan pakai bintun, bukan pakai ibnun. Karena kalau pakai bintun atau ibnun itu adalah anak doanya anak atau orang-orang yang soleh. Karena kasihan kalau di situ diartikan mohon maaf anak-anak kandung, mohon maaf kasihan orang yang meninggal tidak punya anak. Siapa lagi yang akan mendoakan? Makanya itulah cerdasnya Rasulullah. Di situ Rasulullah menggunakan kalimatnya awaladun, mohon maaf waladun soleh. Waladun soleh ini anak, tapi nggak mesti anak kandung, bisa anak didik, bisa orang-orang yang di sekitarnya. Apalagi di situ pakai isimnya isim nakirah, umum, bukan makrifat yang khusus. Maka siapa saja yang berdoa, yang mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, yang kita tujukan kepada orang yang meninggal dunia dengan keikhlasan dan ketulusan, maka apa? Itu bisa mentransfer pahala kepada seseorang yang kita tuju. Dalam hal ini tentu adalah apa? Almarhum Bapak Abdul Aziz. Nah, ketika sudah diceritakan hadis ini, lalu mohon maaf, mulai pada saat itulah kembali ke cerita, anak-anak almarhum ini rajin mendoakan. Bahkan mohon maaf doanya selalu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dia doakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Lalu dia mohon maaf panggil anak yatim, khatamkan Al-Qur'an 30 juz. Lalu dia santuni anak yatim, pahalanya semua untuk almarhum.
1 bulan kemudian, ini Pak Kiai, ulama besar ini pun bermimpi lagi. Mimpinya sama, berjalan di pinggir kuburan, keluar kuburan sama. Cuman bedanya, di mimpi yang kedua, si bapak yang kemarin di mimpi pertama sedang menangis. Tertawa, gembira, bahagia. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Haji. Kenapa beda? Sekarang Anda begitu bahagia, begitu gembira. Bagaimana saya tidak gembira dan bahagia Pak Kiai? Lihat di atas baki saya, dia cahayanya paling terang dibandingkan dengan teman-teman yang ada di kompleks ini. Ini artinya keluarga saya sudah mulai peduli, memperhatikan, dan mohon maaf mengingat saya dengan rajin mendoakan saya. Buktinya lihat, saya yang paling terang dan ini bermanfaat untuk saya di alam kuburnya. Maka dari itu, mohon maaf dari kisah ini, untuk istri tercinta almarhum, untuk anak-anaknya, anak menantu, cucu, dan saudara atau keluarga besarnya, jangan pernah lupakan almarhum. Jangan pernah, mohon maaf, tidak memperdulikan, memperhatikan almarhum. Ingat, memperhatikan, peduli bukannya dengan kesedihan dan tangisan. Yang lebih penting adalah, yang lebih diutamakan dan lebih dibutuhkan oleh almarhum adalah doa, dan doa dari keluarga yang ditinggalkan. Kalau bisa hatamkan Al-Quran pahalanya untuk almarhum. Kalau tidak sempat, bacakan Yasin. Kalau tidak sempat, mohon maaf di rumah setiap mengingat beliau, kirimkan suratul Fatihah sebagai bentuk untuk anak-anaknya khusus, sebagai bentuk kebaktian dan memuliakan almarhum. Karena berbakti kepada orang tua tidak terhenti ketika orang tua itu meninggal, tapi harus berlanjut ketika walaupun orang tua sudah tidak ada bersama di dunia ini, sudah berada di alam kubur. Maka dari itu, mudah-mudahan keluarga almarhum bisa melanjutkan kebaktiannya dan kemuliaan memuliakannya almarhum dengan terus mendoakan. Dan juga kita yang hadir di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa memanfaatkan sisa-sisa hidup kita. Mohon maaf, ingin bahagia dunia akhirat? Pasti, karena kita setiap sholat selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami Rabbana atina, kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati, dan juga kebahagiaan di akhirat, wa qina azab benar, bebaskan kami dari siksa api neraka. Jangan hanya mengharap bahagia di dunia, karena dunia hanya bersifat sementara. Dunia hanya bersifat, mohon maaf, tempat singgah, hanya lepang-lepangan. Hanya mampir saja. Kita dikasih mampir 70 tahun, kita dikasih mampir 60 tahun, kita dikasih mampir, mohon maaf, ada yang 50 tahun. Mohon maaf, almarhum berapa? Almarhum dikasihkan kesempatan oleh Allah 69 tahun. Standar. Memang Rasulullah dalam satu hadisnya mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu standarnya antara 60 sampai 70 tahun. Ya, Nabi sendiri kan meninggal menurut sejarah berapa usianya? Kurang lebih 63 tahun. Jadi yang sudah 60 sidi, 62 siap-siap iki. Ada yang sudah 61, 62? Siap-siap iki. Yang lebih 70 tahun berarti bonus. Mohon maaf, saya sering cerita. Saya kalau ceramah takziah selalu bertanya berapa usianya almarhum atau almarhumah. Selama saya keliling ceramah takziah, saya pegang rekor 3 yang paling panjang umurnya. Yang nomor 3 di Bilajeng, Kecamatan Batu Lapak, meninggal umurnya 135 tahun. Ini juara 3. Ini juara 3. Berarti masih ada 2 yang lebih panjang. Yang kedua di Bojo, Kabupaten Baru, meninggal usianya 143 tahun. Angka anak-anak, Apo Utu, Apo Jarumpeang. Cocok juga? Iya. Iya kok cocok kan? Cicit. Jadi anak, cucu, cicit, anaknya cicit. Apo Jarumpeang. Anaknya Apo Jarumpeang apa? Apo apa? Apo kaci-kaci. Karena saking panjangnya 4 keturunan.
Dan ini kebetulan si bapak, mohon maaf, selidik punya selidik, kenapa bisa panjang umurnya, ternyata beliau benena 4, mohon maaf. 4 benena. Jadi kalau bapak melo malampe umur tak pemegoi beneka. Tapi kalau saya disuruh pilih, kalau boleh disuruh pilih, lebih baik lakiku pendek umurnya daripada benena mega. Kalau boleh memilih daripada Masya Allah. Enggak bercanda. Mohon maaf. Dan yang pertama di Lapa-Lapa Supa meninggal usianya 153 tahun. Inilah yang paling panjang selama saya keliling ceramah taksiyah. Mudah-mudahan nanti di sini ada yang memecahkan rekor saya. Ada yang meninggal sampai 200 tahun. Amin. Amin. Kenapa amin? Amin, bukan amin. Enggak. Kenapa enggak? Kalau Allah mau bagaimana? Anak urid, anta urid, turid, wallahu la yurid. Saya mau, kita mau, Allah tidak mau, tidak akan terjadi. Atau sebaliknya, ana la urid, anta la turid, wallahu yurid. Saya tidak mau, kita tidak mau, tapi Allah mau, itulah yang terjadi. Jadi jangan pernah tidak mau dan sebagainya, karena semua mohon maaf kita berserah diri kepada Allah. Mau pendek, mau panjang, itu semua hak prerogatif Allah. Bukan kita yang menentukan kematian kita. Karena mohon maaf, percuma juga kalau kita minta panjang umur. Ya Allah, panjangkan umur saya. Ya Allah, limpahkan rizki saya. Mohon buat zat yang dia lakukan, maka semakin dia panjang umurnya, semakin banyak dosa yang dia kumpulkan. Berarti apa? Menjadi syarrun nas, seburuk-buruknya manusia. Kenapa? Karena seburuk-buruknya manusia, yang panjang umurnya wasa'a amaluhu, tapi jelek amalnya. Makanya apa? Minta panjang umur, minta juga hidayah. Doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini Al-Quran mengajarkan kita agar apa? Minta hidayah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ba'da idh hadaitana. Mantapkan hati kami sesudah Engkau berikan hidayah kepada kami. Jangan Engkau condongkan hati kami kepada ya Allah. Bahkan mohon maaf, Rasulullah mengajarkan kita, mintalah bahkan di dalam sholat, ketika di sujud terakhir kita. Karena mohon maaf, ada waktu di mana doa kita sangat mustajab. Malam Jumat, hari Jumat, itu doa yang sangat mustajab. Termasuk ketika kita berada di sujud terakhir, itu adalah waktu yang sangat mustajab ketika kita berdoa. Maka apa? Di situ dianjurkan minta, selain kita minta tadi doa sujud, yang doanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minta di situ di sujud terakhir sumpah jangka 3 perkara. Apa? Allahumma inni as'aluka bimauti husnil khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Karena apa? Inilah jaminan kita menjadi sukses dunia akhirat adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tidak sembarangan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada ciri-cirinya. Salah satunya apa? Orang mukmin yang meninggal keringat, mohon maaf, keluar keringat di dahinya, kata Rasulullah, termasuk dia meninggal husnul khatimah. Dan termasuk orang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat pun adalah termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Saya dengar beliau meninggal di malam Jumat. Hari Jumat, mohon maaf, malam Jumat 10 Muharram, bulan Muharram, bulan yang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena bulan Muharram dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Masya Allah, beliau meninggal di bulan Muharram, 10 Muharram, Ashura. Karena Ashura itu banyak kisah sejarah yang luar biasa. Salah satunya apa? Kebenangan Nabi Musa diselamatkan dari kerjaran Fir'aun. Nabi Musa bisa selamat menyeberangi lautan, Fir'aun ditenggelamkan. Mohon maaf, dihapuskannya atau dihilangkannya penyakit Ayub. Penyakit Ayub ini mohon maaf, dari ujung rambut sampai ujung kaki penuh dengan luka. Apa kalau bahasa Bugisnya itu kalau
yang koreng-koreng itu apa bahasa Bugis? Candala apa? Kandalakan. Iya, lepra ya, apakah? Lepra begitu, masya Allah. Penuh luka, belatung di mana-mana, lukanya luar biasa. Bahkan mohon maaf Nabi Ayub saking memang ya Allah rahmat karim, beliau sampai meminta kepada Allah, ya Allah, engkau boleh mengutus makhluk ulat-ulat untuk memakan tubuhku, seluruh tubuhku, silahkan, tapi jangan kau biarkan ulat memakan lidah dan hatiku, karena kalau lidah dan hatiku sudah dimakan oleh ulat, bagaimana saya akan berdoa dan berzikir kepadamu ya Allah. Bahkan di dalam riwayat kalau beliau mau sholat, taruh ulat-ulatnya di sini, baru sholat. Setelah sholat diambil lagi, dikasih lagi. Masya Allah. Nabi Ayub tadinya kaya raya, banyak istrinya, banyak anaknya, masya Allah. Dengan penyakit itu, mohon maaf, diuji oleh Allah, hilang hartanya, anak-anaknya meninggal semua, istri-istrinya pergi semua, kecuali ada satu Siti Rahmah yang tetap sabar mendampingi Nabi Ayub. Kenapa? Karena beliau memang begitu cinta kepada Nabi Ayub. Sabarnya luar biasa. Makanya orang Arab kalau manggil jamaah haji Indonesia perempuan dipanggilnya Siti Rahmah, karena memang jamaah Indonesia terkenal sabar. Rahmah, Siti Rahmah, Siti Rahmah. Pernah saya punya jamaah kebetulan namanya Siti Rahmah, dipanggil sama pedagang, Siti Rahmah ta'al, 5 real. Kata jamaah saya, ih Ustazah kenapa dia tahu nama aku? Wah, jangan GR dulu. Jangan GR dulu, memang di sini jamaah Indonesia dipanggilnya Siti Rahmah karena memang terkenal, mohon maaf, sabar dan sebagainya. Masya Allah. Tapi apa? Dihilangkannya penyakit Nabi Ayub tanggal 10 Muharram, diterimanya taubat Nabi. Masya Allah, itu luar biasa. Dan beliau meninggal di 10 Muharram, biasa di malam Jumat. Masya Allah. Mudah-mudahan ini sebagai tanda beliau memang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Karena kalau lihat dari kasat mata, beliau pun mohon maaf sering hadir di acara, mohon maaf, sholat berjamaah, baik mungkin di Babu Sa'adah maupun di Masjid Darul Abrar BTN Carawali. Itu sebagai tanda indikasi beliau orang yang insya Allah orang yang soleh. Karena Bapak, Pak, ada nggak sih bapak-bapak ini? Pak, orang yang soleh, laki-laki yang soleh, laki-laki yang kuat, laki-laki yang hebat, itu adalah laki-laki yang sholatnya berjamaah di masjid. Itu laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholatnya di rumah, laki-laki solehah. Terserah Miki deh, mohon maaf, terserah mau jadi laki-laki soleh atau soleha, ada di pilihannya di dalam diri bapak-bapak sekalian. Masya Allah. Yang tidak sholat ya lebih soleha lagi. Yang tidak sholat itu ibarat orang yang hidup di gagak uluna. Karena mohon maaf, masalah sholat fi dinihi kama salih roksi fi jasadihi. Perumpamaan sholat di dalam agama seseorang bagaikan kepala di dalam tubuh orang tersebut. Orang tidak punya kaki masih bisa hidup, orang tidak punya tangan masih bisa hidup, tapi orang tidak punya kepala masih bisa hidup? Tidak. Artinya apa? Sesuatu yang penting. Begitu juga sholat. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka kembali tadi, apa sih tadi kok maksudnya ke ini? Di dalam surat Yasin Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari ini, di hari kiamat, di pengadilan akhirat, kami kunci mulut-mulut manusia. Ketika hidup mulut ini berbicara, ketika hidup mulut ini yang berkata-kata. Tapi kata Allah, di pengadilan akhirat, kami kunci mulut-mulutmu. Ketika di dunia mulut ini mungkin bisa berspekulasi, bisa bersilat lidah, bisa mohon maaf memutarbalikkan fakta, Masya Allah. Dengan berbohong, bisa mohon maaf menimbulkan dosa, dengan memfitnah, dengan menggibah, memihak orang, mencela orang, menghina orang. Masya Allah, ini mulut. Yang paling banyak dosanya adalah anggota tubuh adalah mulut. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi apa? Di pengadilan akhirat kata Allah, kami kunci mulut manusia. Lalu yang tadinya tidak berbicara di dunia, wa tukallimuna aydihim, maka tangan-tangan ini berbicara.
Kalau tangan suka sedekah dia berbicara, ya Allah, ini tangan suka sedekah, saya yang melakukan. Kalau tangan ini suka membantu, ya Allah, ini tangan suka membantu, saya yang melakukan. Berbicara di hadapan Allah. Tangan ini pun berbicara ketika, mohon maaf, tangan digunakan untuk main kartu, main domino, main judi, berbicara. Untung di sini nggak ada yang main kartu itu. Halo, nggak ada main kartu itu? Nggak ada. Tangan ini pun berbicara ketika, mohon maaf, menyakiti orang, menampar orang, mohon maaf, ngambil uang suami tanpa izin. Berbicara, Bu. Bu? Bu? Biasa Ki ambil uang suami tanpa izin? Biasa. Hah? Biasa. Yang ditanya ibu, bapak yang jawab. Biasa Ki, Bu? Biasa. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh tanpa izin. Izin dulu. Harus izin. Tapi kalau suaminya masih seke, silahkan. Ya. Ambil dulu baru bilang. Iya. Masa sih sama istri masih seke? Kenapa? Saya sering mengatakan uang suami adalah uang istri. Uang istri bukan uang suami. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini akan berbicara wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki-kaki ini akan menjadi saksi. Setiap langkah-langkah kaki ibu yang ibu bapak langkahkan, maka semua akan memberikan kesaksian. Ya Allah, ini kaki suka sekali melangkah ke masjid sholat berjamaah setiap waktu. Ya Allah, ini kaki suka sekali pergi ke majelis ilmi, majelis taklim, taksiyah dan sebagainya. Saya yang melangkahkan, ya Allah. Kaki memberikan kesaksian di hadapan Allah. Kaki ini pun akan bersaksi, ya Allah, ini kaki suka sekali maksiat nih. Ini kaki suka sekali pergi ke mabali bola sama gosip nih. Iya. Dan kaki juga akan berbicara, ya Allah, ini kaki suka sekali ini apa? Jalan-jalan sama perempuan yang bukan muhrim padahal ada istri di rumah. Apa? Ya Allah, boncengan, pegangan tangan padahal angka benekna di rumah halal. Ini sama perempuan yang tidak halal. Masya Allah, ingat, langkah-langkah kaki itu akan memberi kesaksian. Sama istrinya maseke, tapi sama selingkuhannya, wah, royal. Masya Allah, tapi bukan bapak-bapak di sini, bapak-bapak di sana. Beda agak di sini, Masya Allah. Maka apa? Mungkin itu kita sudah lewati, maka apa kita minta? Ya Allah, di akhir kehidupan sebelum kematian, limpahkan rezeki bisa bertaubat kepadamu, ya Allah. Warzuqni taubatan nasuha qablal maut. Yang tidak kalah penting yang ketiga kita minta, ya muqallibal qulub, wahai zat yang memutarbalikan hati manusia, sabbit qalbi ala dinik wa ta'ati. Mantapkan hati ini dalam ketetapan menjalankan perintah agamamu, ya Allah. Ibu, Bapak, kalau dengan bahasa tadi, bahasa doa yang tadi saya sampaikan, Allahumma inni as'aluka bimauti husnil khatimah warzuqni taubatan qoblal maut ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik, boleh kita ucapkan sebagaimana kita berdoa tadi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lalu Allahumma inni as'aluka, boleh. Tapi kalau dengan bahasa yang tidak dengan bahasa doa atau bahasa Arab, tidak boleh diucapkan, cukup di dalam hati. Karena membatalkan sholat. Cukup dalam hati. Ya Allah, di dalam hati kita minta, ya Allah, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kesempatan bertaubat sebelum kematian, mantapkan hati dalam keimanan, menjalankan perintah agamamu dalam hati saja. Masya Allah. Kita minta kepada Allah agar apa? Agar kita bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, di sisa-sisa hidup kita, yang kita tidak tahu berapa sisa hidup kita, ada mungkin yang sisanya cuma 1 minggu, ada yang mungkin 1 bulan, ada yang mungkin 1 tahun. Wallahu a'lam, kita tidak ada yang tahu. Bahkan tadi cerita dari, Masya Allah, dari keluarganya, dari istrinya, beliau pun mohon maaf meninggal begitu cepat, tidak ada tanda-tanda dan sebagainya. Itulah yang namanya kematian. Mohon maaf, mengira-ngira kematian akan terjadi kepada siapapun. Jadi yang terpenting kita harus siap-siaga 24 jam dengan yang namanya kematian. Karena kematian bisa datang kapanpun juga, bisa datang dimanapun juga, dan bisa datang bagaimanapun juga. Tapi kita berharap ketika kematian itu datang, kita dalam keadaan siap dengan membawa bekal. Makanya pesan terakhir, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW, ketika ditanya, ya Rasulullah, man afdalul mu'minin, siapa orang mukmin yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama, orang mukmin yang paling manja akhlaknya. Baik akhlak kepada Allah,
Bagaimana akhlak kepada Allah? Ibadah kita perbaiki, pondasi hablum minallahnya kita perkuat, lalu juga akhlak kepada sesama manusia. Bagaimana pondasi hablum minannas? Hubungan, mohon maaf, vertikal atau horizontal kita kepada Allah, kepada sesama manusia. Tapi mungkin berhubungan dengan tadi hubungan sesama manusia, almarhum selama hidupnya 69 tahun mungkin berinteraksi, bermuamalah dengan kita Bapak Ibu, ada gesekan mungkin, ada yang ketersinggungan, ada yang sakit hati dari perkataan beliau, perbuatan beliau, baik disengaja maupun tanpa disengaja. Mohon maaf, tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, yang setulus-tulusnya pada momen takziah malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita sebagai bukti melapangkan hati kita untuk bisa membukakan maaf, memberikan maaf kepada almarhum walaupun mungkin beliau belum sempat meminta maaf kepada kita. Karena orang yang baik ada orang-orang yang meminta maaf, tapi jauh lebih baik adalah orang yang memberi maaf, meminta di bawah, memberi di atas. Maka dari itu kita menjadi orang yang mulia ketika kita bisa memberi maaf kepada orang yang mungkin belum sempat meminta maaf kepada kita. Dalam hal ini yaitu almarhum Bapak Abdul Aziz. Mudah-mudahan dengan maaf yang kita berikan, perjalanan almarhum di alam kuburnya akan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu ditanya lagi Rasulullah, "Man aqyasul mu'minin?" Ya Rasul, siapa orang mukmin yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling maca? Rasulullah menjawab, "Aqyasul mu'minin aksaruhum lil mauti zikrah." Orang mukmin yang paling maca, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum isti'dadan ba'du, dan orang yang paling bagus mempersiapkan bekal setelah kematian, dialah orang yang paling cerdas. Maka marilah usikum binafsi, saya menasihati diri pribadi sendiri wa iyakum, dan mungkin mohon maaf Bapak Ibu semua yang mendengar, mari jadilah menjadi orang-orang yang lebih utama dengan memperbaiki akhlak kita, dan juga orang yang cerdas dengan kita banyak mengingat kematian, dan juga mempersiapkan bekal yang sebagus-bagusnya, yang sebaik-baiknya untuk menuju perjalanan setelah kematian. Bekalnya apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu sekalian, sebaik-baiknya bokong, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sering datang di acara takziah, ketakwaan dan keimanan kita semakin tebal, semakin tinggi, semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan, mohon maaf dengan segala dengan segala yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, mutlak datang dari pribadi saya. Kalau ada kelebihan atau kebenaran, semata-mata datangnya dari Allah, karena Allah yang memiliki kebenaran dan Maha memiliki kesempurnaan. Mari kita sama-sama sebagai bukti cinta dan kepedulian kita kepada almarhum, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta ibu dan bapak kesedianya untuk membacakan suratul Fatihah lagi, tekan. Tahu surat Al-Ikhlas ada pahalanya, yang kita tujukan semuanya untuk almarhum, lanjut Al-Falaq, An-Nas, lalu kita baca kalimat thayyibah, dan sama-sama nanti kita beristighfar sebelum kita berdoa secara berjamaah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhum Bapak Abdul Aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul له كفوا أحد. لا إله إلا
الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر